waktunya yang telah diluangkan untuk kami. Baiklah, perkenalkan, kami mahasiswa dari kampus Universitas Cokroaminoto Palopo, dan pada siang hari ini kami akan mewawancarai kakak berkaitan dengan masalah sosial, yaitu tentang pengangguran. Jadi di sini nanti ada beberapa hal yang akan kami tanyakan kepada kakak berkaitan dengan pengangguran. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yosefina Ayu Putrindendo dengan akhiran NIM 212, dan juga ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadeira Purnama dengan akhiran NIM 236. Perkenalkan, nama saya Zafir dengan akhiran NIM 249. Terima kasih kepada teman saya. Saya juga ingin agar kakak memperkenalkan diri kepada kami semua. Selamat sore, terima kasih atas waktu dan kesempatan teman-teman, adik-adik sekalian dari kampus Universitas Cokroaminoto Palopo. Jadi maksud dan kedatangan adik-adik di sini adalah untuk mewawancarai saya terkait dengan masalah sosial dalam tanda kutip tentang penganggurannya. Jadi di sini saya fasilitasi teman-teman sebagai narasumber. Kan nama saya Syamil Ibrahim Kirda, umur 24 tahun. Saya memang baru setahun tamat dari waktu perkuliahan, dan pada saat ini selain menunggu pekerjaan, saya menekuni usaha kecil-kecilan. Dan itu saja perkenalan singkat saya kembalikan ke teman-teman untuk mewawancarai saya lewat pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih kak. Berikutnya saya berikan kepada teman-teman saya untuk memberikan beberapa pertanyaan. Waktu dan kesempatan saya. Baik kak, saya akan mulai bertanya. Kira-kira apa alasan kakak memilih untuk membuka usaha sendiri? Karena alasan pada dasarnya kita punya prinsip seperti ini. Kalau bukan mulai dari sekarang, tentu kapan lagi kan begitu. Tidak ada sesuatu yang kita dapat itu dalam keadaan besar kalau kita tidak merintis dari awal. Jadi alasan saya kenapa mau mulai membuka usaha karena itu tadi, karena saya punya motivasi tergerak dalam diri sendiri saya untuk melakukan hal, entah itu kita mau usaha apapun, yang penting kita punya niat. Jadi alasan saya utama karena adanya niat. Nah, usaha apa yang sedang kakak jalankan saat ini? Pada saat ini saya sedang menjalankan usaha kecil-kecilan sesuai dengan modal yang saya punya. Itu saya menjual beberapa pakan ternak dan kemudian ada beberapa beras juga. Itu pun saya menjualnya itu karena sesuai dengan modal yang saya miliki dan juga pemula dalam berbisnis. Jadi semuanya itu saya mulai dengan ini kuantitas ataupun besaran yang terbilang banyak, hanya kecilan saja. Kita masuk ke pertanyaan ketiga itu, kira-kira apa tantangan terbesar kakak saat menjalankan usaha saat ini? Tantangan ya, kalau bicara tantangan, setiap keputusan pasti ada tantangan. Tentunya dalam hal berbisnis ini, perdagangan ini, pasti saya sudah memikirkan tantangannya. Dan menurut saya secara pribadi, tantangan yang saya dapatkan daripada sebuah bisnis ini, dagangan kecil-kecil saya ini, itu hanya pada saat saja saya mulai berjualan. Tantangan yang paling ini tantangan mengenai modal untuk membuka usaha. Kebetulan saya itu hari juga lagi pusing mencari modal, akhirnya saya melakukan pinjaman di berbagai tempat untuk bisa mulai usaha. Itu tantangan saya. Membuka pekerjaan, kayak membantu membuka peluang pekerjaan bagi orang lain gitu. Begini, kalau berbicara mengenai pekerjaan seperti ini, kembali lagi saya bilang tadi, semuanya ini membantu. Apalagi untuk teman-teman yang statusnya pada saat ini seperti saya yang sudah selesai berkuliah tapi tidak bekerja, atau masih saat menunggu panggilan seperti saya. Jadi dengan kita berani mengambil keputusan atau mengambil resiko untuk berjualan seperti begini, itu secara langsung kita sudah kita sudah berpaku pada orang tua kita. Artinya apa? Lewat usaha-usaha kecil seperti begini, kita bisa mencukupi dan mandiri kepada diri kita sendiri. Jadi ini sangat membantu untuk teman-teman yang saat ini masih pengangguran, apalah segala macam, karena hidup itu hanya ada dua saja. Sudah berani berjalan, berarti tinggal di situ. Kemudian
gimana cara kakak menarik pelanggan? Kan kakak ini baru ibaratnya baru merintis apa yang membuka usaha. Nah, caranya kakak untuk menarik pelanggan itu bagaimana? Perihal menarik pelanggan, kan saya kan begini, saya kan ini menjual ini, perdagangan ini. Yang pertama, pelanggan itu saya dapatkan langsung secara view, langsung di jalan saya menatap sebuah stand. Dan kemudian saya juga ada cara lain. Selain itu saya juga berafiliasi pada media sosial dengan membuat konten dan saya menguploadnya di media sosial. Karena era sekarang kan orang kan lebih duluan cari di HP dulu kan dibanding turun ke jalan. Jadi cara lainnya itu adalah dengan lewat media sosial saya mempromosikan jualan saya. Ya, mengiklankan ataupun mempromosikan. Ya. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah usaha kecil bisa membantu mengurangi pengangguran? Sangat bisa. Maksudnya usaha sekecil apapun itu bisa membantu teman-teman yang lagi pengangguran untuk mendapatkan sebuah penghasilan dalam indeks lagi kan begini, pengangguran akan turun ketika ada lapangan pekerjaan. Nah, lapangan pekerjaan itu kan bisa didapatkan dari apapun, baik lewat cara kita cara kita berusaha kecil seperti ini kan itu sudah kita membuat lapangan pekerjaan untuk diri kita sendiri kan. Nah, jadi dengan kita berusaha bisnis seperti kecil-kecil begini itu bisa membantu teman-teman yang pengangguran. Yang penting kembali lagi kalau mau berusaha kan bisa. Ya itu. Pertanyaannya itu apa yang membuat kakak tetap semangat menjalankan usahanya? Kenapa saya tetap semangat menjalankan usaha ini? Karena saya memang masih hidup. Jadi karena saya punya kebutuhan dan tanggung jawab yang banyak, makanya saya tetap semangat. Ya itu alasannya, karena saya mau hidup. Itu alasannya. Jadi pada dasarnya karena tuntutan hidup kan jelas kita hidup ini kan tuntutan tanggung jawab dan lain-lain. Kenapa saya semangat? Karena itu alasannya cuma simpel sekali. Yang kedua, apakah kakak pernah mengalami kerugian? Untuk pebisnis yang namanya kerugian dan keuntungan itu tentunya itu sudah menjadi bagian daripada usaha atau daripada sebuah apa yang mereka lakukan. Jadi baik keuntungan dan kerugian itu sudah hal yang biasa, sudah pasti ada. Keterampilan apa yang penting untuk memulai usaha? Keterampilan yang penting dalam memulai usaha itu yang pertama itu lebih condong ke rasa percaya diri. Kenapa saya katakan percaya diri? Percuma kita mau melakukan sesuatu kalau kita tidak percaya diri. Karena semangat yang paling besar itu dibangun dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Biar orang lain menyemangati kita, tapi kalau diri kita tidak bisa, perjuangan tidak punya rasa percaya diri yang kuat, maka cuma saja masukan-masukan dari orang, semangat dari orang lain. Yang paling penting itu adalah percaya diri. Itu. Percaya diri dan satu, jangan malu. Karena kebanyakan kaum milenial kan malu, terus seperti saya begini. Masih banyak yang malu, apalagi segala macam itu saja. Jangan malu dan tetap percaya diri. Oke. Baik, untuk pertanyaan terakhir, itu apa harapan kakak untuk usaha kedepannya? Harapan saya untuk usaha yang saya tekuni ke depannya ya itu semua pasti sama tuh dengan berbagai lain. Harapan saya usaha ini dapat terus berjalan dan bisa berkembang lebih besar lagi. Itu saja harapan saya ke depannya terhadap apa yang saya usahakan ini bisa lebih besar dan bisa berkembang lebih jauh lagi. Terima kasih. Baik, dengan akhirnya beberapa pertanyaan dari kami Kak, kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah bersama kami pada siang hari ini. Dari kami Kak, semoga kita sehat selalu dan usaha yang kita jalankan saat ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga kita bisa menjadi orang yang sukses ke depannya. Baik, itu saja dari kami Kak. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.